Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan sertifikat pendidik atau Serdik. Bagi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 yang mengikuti retaker pada PPG Guru Tertentu Piloting tahap 1 tahun 2024 dan bagi mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting tahap 2 tahun 2024 yang telah dinyatakan lulus, maka mahasiswa berhak menerima sertifikat pendidik dari LPTK. Dan LPTK wajib menindaklanjuti proses cetak sertifikat pendidik dan mengirim cetak sertifikat pendidik ke masing-masing mahasiswa. Nah, terkait dengan cetak sertifikat pendidik berdasarkan edaran dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, diinformasikan bahwa proses pencetakan sertifikat pendidik bagi mahasiswa PPG dalam jabatan retaker piloting tahap 1 tahun 2024 itu dilaksanakan mulai tanggal 15 November sampai dengan 31 Desember 2024. Sementara untuk yang mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting tahap 2, proses cetak sertifikat pendidik sekaligus dengan generate nomor serdiknya itu mulai dilaksanakan tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, akan tetapi di sini untuk proses tindak lanjutnya oleh LPTK itu menyesuaikan sesuai dengan lini masa pencetakan sertifikat pendidik, baik untuk yang retaker yang mengikuti UKP PPG pada PPG Guru Tertentu Piloting tahap 1 maupun bagi yang mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting tahap 2. Ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh LPTK sebelum melaksanakan proses cetak serdik. Yang pertama yaitu terkait dengan belangko sertifikat pendidik. Adapun untuk belangko di sini atau kertas sertifikat pendidiknya itu dipesan terlebih dahulu di Peruri selaku perusahaan yang memegang lisensi dan menyediakan belangko atau kertas sertifikat. Di mana untuk proses pemesanan ini sejak diorder oleh LPTK sampai dilakukan pengiriman itu bisa memakan waktu 1 sampai dengan 2 minggu lamanya. Sehingga hal ini akan sedikit memakan waktu, ya bisa kita anggap sebagai kendala untuk proses cetak serdiknya. Tetapi pasti akan ditindaklanjuti oleh LPTK dalam rentang lini masa 1 sampai dengan 31 Desember. Atau mungkin tadi bagi yang retaker dari tanggal 15 sampai dengan 31 Desember. Selanjutnya, sebelum serdik atau sertifikat pendidik itu dicetak, LPTK juga melakukan perbaikan data. Perbaikan data di sini ada beberapa temuan di beberapa lulusan, seperti di retaker Daljab 2023 yang mengikuti UKP PPG bersama dengan PPG Guru Tertentu Piloting tahap 1, itu terdapat data NIK yang tidak sesuai dengan sistem PD Dikti. Nah, demikian pula ada beberapa temuan data yang bermasalah di lulusan PPG Guru Tertentu Piloting tahap 2, di mana mayoritasnya data yang bermasalah tersebut nomor induk kepegawaian atau NIK yang terbaca di sistem serdik itu tidak sesuai dengan sistem PD Dikti, sehingga LPTK perlu melakukan perbaikan data dengan melakukan koordinasi bersama operator PD Dikti, dan proses perbaikan ini itu menyesuaikan dengan keluangan dari operator PD Dikti LPTK, mengingat operator PD Dikti LPTK itu juga memiliki banyak tugas yang harus dihandle
di luar keperluan dari PPG itu sendiri. Oke, sekiranya tadi untuk belangko sertifikat pendidik sudah diterima oleh LPTK, lalu perbaikan data sudah tuntas dilakukan perbaikan, tindak lanjut dari LPTK adalah melakukan proses review atau validasi bakal sertifikat pendidik. Nah, adapun validasi atau review bakal sertifikat pendidik ini nanti akan dikirim oleh admin di grup mahasiswa dalam bentuk versi PDF untuk bakal sertifikat pendidik tersebut. Sehingga nanti diminta untuk mahasiswa itu melakukan pengecekan atau review. Nah, yang ada muncul di tampilan ini itu adalah merupakan template dari sertifikat pendidik yang nantinya akan dicetak baik itu dalam bentuk printout maupun soft filenya. Nanti proses validasi atau review itu akan diminta untuk melakukan pengecekan apakah nama yang dicetak di sertifikat itu sudah sesuai atau tidak. Nah, khusus untuk nama yang dicetak di sertifikat, silakan nanti divalidasi pada lembar ijazah terakhir. Jadi harus disamakan format penulisannya, kalau ada yang disingkat atau tidak disingkat ataupun ada tanda titik dan sebagainya, itu harus disamakan antara nama yang akan muncul di sertifikat pendidik dengan nama yang muncul di ijazah terakhir. Oke, harap diingat untuk nama yang dicetak di sertifikat pendidik, validasinya adalah di ijazah terakhir. Oke, selanjutnya terkait dengan validasi data sertifikat pendidik, itu nanti silakan juga dilakukan pengecekan untuk tempat lahirnya. Tempat lahir, tanggal lahir, lalu bulan lahirnya dan tahun lahir. Nah, kiranya di ijazah terakhir itu terdapat tulisan tempat lahirnya di mana, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir, maka silakan diikuti disesuaikan dengan yang tertulis di ijazah tersebut. Nah, kiranya mungkin ada yang mengalami kendala temuan bahwa di ijazahnya tidak tertulis untuk tanggal lahirnya, mungkin bulan lahirnya tidak tertulis, hanya tahun lahirnya saja. Silakan nanti dilakukan pengecekan ke KTP. Jadi berkas untuk kita validasi yang pertama itu yang memiliki rekognisi paling kuat itu adalah ijazah, itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, jika data di ijazah tidak lengkap, kita cari di berkas kedua yaitu kartu tanda penduduk KTP. Itu merupakan rekognisi yang kedua selepas dari yang ijazah tadi. Jika tidak ada tertulis di KTP, barulah bisa dicek di kartu keluarga dan akta lahir. Jadi nanti jangan sampai tertukar. Untuk validasi bakal serdik, baik itu nama yang dicetak di sertifikat, tempat lahirnya, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir, itu dilakukan pengecekan pertama kali di ijazah terakhir. Jika data di ijazah terakhir tidak lengkap, cek di kartu tanda penduduk atau KTP. Jika di KTP pun tidak lengkap, silakan bisa dicek pada kartu keluarga atau akta lahir. Oke, nanti setelah dipastikan untuk validasi bakal serdik ditindaklanjuti oleh mahasiswa, admin akan mengirimkan link Google Form validasi bakal serdik. Nanti silakan dilakukan pengisian di link Google Form tersebut. Kiranya ada yang tidak sesuai, silakan diisi pada bagian yang tidak sesuai, dituliskan seharusnya bagaimana. Setelah itu nanti tinggal di submit atau tinggal dikirim untuk perbaikannya. Kalau sudah sesuai, tinggal dipilih sesuai saja, lalu nanti silakan dikirim. Nah, nanti untuk proses validasi bakal serdik ini itu akan diminta Bapak Ibu mengunggah surat pernyataan validasi sertifikat pendidik.
itu harus dilengkapi dengan tanda tangan asli dan materai 10.000. Adapun surat pernyataan tersebut itu sebagai bukti otentik bahwa Bapak Ibu telah menindaklanjuti proses validasi bakal cerdik, di mana nanti kalau misalkan ada data yang bermasalah ke depan, surat pernyataan tersebut sebagai pegangan LPTK. Kiranya ada mahasiswa yang komplain, karena memang proses validasi di sini itu kami harapkan Bapak Ibu mahasiswa menindaklanjuti dengan seksama, dicek nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Karena perbaikan ke depannya itu butuh yang namanya surat keterangan kesalahan cetak yang harus diurus kembali ke BPAA, dan itu lumayan itu untuk pengurusannya, sehingga kami harapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan tersebut silakan dicek nanti ketika dilakukan proses validasi bakal cerdik untuk keempat komponen tadi, yaitu nama, lalu tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Oke, selama proses cetak cerdik belum ditindaklanjuti oleh LPTK, biasanya mahasiswa diberikan surat keterangan lulus atau diberikan nomor sertifikat pendidik yang kiranya mungkin bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran di seleksi CPNS atau P3K, atau mungkin perlu dimasukkan ke dalam data Dapodik. Nah, sambil menunggu surat keterangan lulus atau nomor cerdik diinformasikan, Bapak Ibu harap nanti bisa melakukan proses perbaikan data di sistem BP3. Nanti terkait dengan foto yang sudah diinformasikan di grup. Oke, kembali lagi tadi terkait dengan SKL atau surat keterangan lulus, itu proses di rektorat itu memang cukup memakan waktu yang begitu lama, sehingga mungkin sebagai solusi, kiranya SKL belum terbit, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan nomor sertifikat pendidik. Nah, nanti di sini silakan Bapak Ibu buka browser di laptopnya. Bisa dibuka entah itu menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla Firefox ataupun browser yang lain. Tetapi di sini saya sarankan silakan Bapak Ibu menggunakan browser Google Chrome. Nah, nanti untuk link pengecekan nomor cerdik itu akan saya kirimkan melalui grup WA mahasiswa. Dan ini hanya berlaku bagi mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, nanti untuk link pengecekan nomor sertifikat pendidiknya itu seperti ini. Nanti silakan dibuka jendela baru atau new tab, lalu dipastekan, di paste di kolom tautan linknya. Setelah itu diklik enter. Nah, nanti akan muncul landing page atau halaman utama seperti ini. Kalau misalkan muncul peringatan di atas, aplikasi ini dibuat oleh pengguna Google Apps Script, silakan nanti Bapak Ibu klik tanda silang di pojok kanan atas ini. Kita hilangkan, nah, sehingga nanti akan ada 3 bagian saja di sini, yaitu tulisan masukkan NIM, kolom inputan NIM, dan ini untuk tombol search atau tombol cari. Nah, nanti silakan Bapak Ibu mahasiswa memasukkan NIM-nya. Harap dipastikan NIM yang dimasukkan itu sesuai. Oke, di sini saya contohkan. Oke, kita copy saja untuk salah satu NIM. Oke, kita pastekan atau paste di kolom inputan. Setelah itu nanti
klik tombol search atau tombol yang berwarna biru ini. Oke, diklik. Jika NIM sesuai, maka nanti akan muncul data seperti yang ada di tampilan. Ada nama peserta, ada nomor induk mahasiswa. Nah, silakan nanti di sini dicek nomor serdiknya dan kesesuaian bidang studi PPG dari Bapak Ibu. Jadi di sini kami hanya memunculkan 4 data saja untuk dilakukan validasi terkait dengan nomor serdik. Silakan nomor serdik ini yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk input di data Dapodik atau bisa digunakan untuk pendaftaran atau kelengkapan berkas dari seleksi P3K atau CPNS. Nanti selama Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus dan memiliki NIM, baik itu yang Daljab atau yang first taker di piloting tahap 2 atau di piloting tahap 1, itu datanya pasti bisa ketemu di sistem atau tautan website tersebut. Sebagai contoh di sini untuk yang pre-taker, oke, kita klik search. Nah, ini ketemu untuk data yang pre-taker Daljab, tahun 2023 lalu. Oke, seperti itu nanti untuk Bapak Ibu bisa bersabar menunggu proses pencetakan sertifikat pendidik dan bisa menggunakan nomor serdik untuk sementara waktu sebagai pengganti surat keterangan lulus atau pengganti dari cetak sertifikat pendidik yang nanti kami akan kirim ke alamat masing-masing. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.